Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya Gilang Wiji Prasetya yang akan memberikan materi pembelajaran PJOK pada masa pandemi COVID-19 hari ini. Hari ini kita akan membahas pembelajaran mengenai variasi dan kombinasi gerak dasar dalam aktivitas gerak berirama. Sebelum memulainya, alangkah baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Adapun tujuan kita mempelajari aktivitas senam irama ini ialah pertama, peserta didik dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak, langkah, dan ayunan lengan dengan irama taktukan tanpa musik dalam aktivitas gerak berirama. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak, langkah, dan ayunan lengan mengikuti irama dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Yang ketiganya, peserta didik dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak, langkah, dan ayunan lengan dengan irama tanpa musik dalam aktivitas gerak berirama. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak, langkah, dan ayunan lengan mengikuti irama dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita simak saja video tentang variasi dan kombinasi dalam aktivitas senam irama. Yuk, kita simak videonya. Check it out. Ya, dalam aktivitas gerak senam irama yang perlu wajib diketahui serta dikuasai yaitu adalah gerak dasar langkah kaki. Adapun macam-macam gerak dasar langkah kaki, yang pertama yaitu adalah gerakan yang pertama yaitu adalah marching atau gerak jalan di tempat. Adapun gerakan ini dapat dilakukan dengan cara mengangkat kaki kiri yang kemudian diikuti dengan ayunan lengan kanan. Begitupun sebaliknya, mengangkat kaki kanan yang diikuti ayunan lengan kiri. Gerakan ini dilakukan secara bergantian dengan hitungan 2 kali 8. Ya, gerakan kedua yaitu adalah single step atau gerakan langkah satu atau satu langkah, yang dimana gerakan ini dapat dilakukan dengan cara melangkahkan kaki ke arah kanan kemudian menutup, begitupun melangkahkan kaki ke arah kiri kemudian menutup. Gerakan ini dapat dilakukan sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Ya, gerakan langkah kaki yang ketiga yaitu adalah double step, yang dimana langkah kaki pada double step ini hampir sama dengan single step, namun gerakan langkahnya itu sebanyak 2 kali pada masing-masing arah gerakan. Adapun gerakan double step ini dapat dilakukan sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Ya, gerakan langkah kaki yang keempat yaitu adalah side lunge. Side lunge dapat dilakukan dengan cara melangkahkan salah satu kaki ke arah samping tubuh dan salah satu kaki yang lain menjadi tumpu poros daripada tubuh.
Gerakan ini dapat dilakukan sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Gerakan berikutnya yaitu adalah double side lunge. Pada gerakan ini menambahkan menjadi masing-masing 2 gerakan. Tekniknya hampir sama dengan single side lunge ya. Dan masing-masing daripada gerakan kanan ataupun kiri daripada double side lunge ini dapat dilakukan sebanyak 2 dikali 4 hitungan. Gerakan langkah kaki yang selanjutnya yaitu adalah heel touch. Adapun cara melakukan heel touch dengan cara pertama, langkahkan kaki ke depan yang menggunakan tumpuan atau sentuhan pada kaki bagian belakang. Lakukan ini berulang-ulang dari kaki kanan dan kaki kiri. Adapun gerakan ini dapat dilakukan sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Gerakan kaki berikutnya yaitu adalah to touch atau yang lebih sering dikenal dengan sentuhan jari. Adapun cara melakukan gerakan ini yaitu adalah dengan cara pertama, melangkahkan kaki ke arah depan dengan sentuhan pada ujung depan kaki. Jadi bukan seluruh area telapak kaki ya, jadi hanya bagian ujung depan atau jari kaki yang menyentuh daripada tanah. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang secara bergantian antara kaki kanan maupun kaki kiri. Gerakan ini dapat dilakukan secara pengulangan sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Gerakan langkah kaki berikutnya yaitu adalah V-step atau langkah yang membentuk seperti huruf V. Adapun tata cara melakukan gerakan ini yaitu adalah sikap awal posisi tubuh berdiri dengan tegak, yang kemudian melangkahkan kaki kanan serong ke arah samping luar, begitu pula dengan kaki kiri yang melangkah secara serong ke arah luar, kemudian kembali lagi ke posisi semula. Adapun gerakan ini dapat dilakukan sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Gerakan langkah yang berikutnya yaitu adalah A-step, yaitu adalah gerakan kebalikan daripada V-step, yang dimana gerakan A-step itu melangkah ke arah belakang, yang hampir mirip dengan gerakan V-step, yaitu posisi gerakan langkahnya adalah kaki menyerong ke arah samping luar. Namun A-step dilakukan dengan cara melangkah ke arah belakang. Adapun gerakan daripada A-step ini dapat dilakukan sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Gerakan langkah kaki yang berikutnya yaitu adalah knee up atau gerakan melangkah sambil mengangkat kaki setinggi rata-rata air.
Gerakan ini dilakukan dengan cara hampir sama dengan marching, namun gerakan kakinya itu adalah melangkah hingga kaki membentuk sudut 90 derajat kurang lebih. Gerakan ini dapat dilakukan sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Gerakan kaki selanjutnya yaitu adalah back lunge, yaitu gerakan yang dimana kaki ditarik ke arah belakang dan kaki tumpu sedikit menekuk. Nah, pada gerakan back lunge ini dapat dilakukan sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Next, gerakan kaki berikutnya yaitu adalah single diagonal, yang dimana tata cara pelaksanaan gerakan ini yaitu dengan cara posisi sikap awal tubuh berdiri dengan tegap, yang kemudian melangkahkan kaki secara diagonal atau serong ke arah kanan dan kiri secara bergantian. Perhitungan dalam gerakan ini dapat dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Selanjutnya, gerakan berikutnya yaitu adalah double diagonal. Ya, pada gerakan double diagonal ini tidak jauh berbeda dengan step single diagonal, yang dimana gerakannya yaitu adalah melangkah secara menyerong, yang dilakukan sebanyak 2 kali pada masing-masing gerakan langkah dari serong kanan maupun serong kiri. Gerakan ini sendiri dapat dilakukan sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Ya, gerak dasar kaki yang terakhir yaitu adalah leg curl. Pada posisi gerakan leg curl ini, posisi sikap badan awal yaitu adalah dengan sedikit membuka kaki atau kaki dibuka selebar bahu, yang kemudian mengangkat dan menekuk kaki ke arah belakang. Gerakan ini dilakukan secara bergantian baik dari kaki kanan maupun kaki kiri. Adapun gerakan ini dapat dilakukan sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Selain gerak langkah kaki, dalam senam irama pun ada namanya gerak dasar ayunan lengan. Nah, kali ini kita akan mempelajari macam-macam daripada gerak dasar ayunan. Yuk, kita lanjut simak videonya. Ya, gerakan ayunan lengan yang pertama yaitu adalah bicep curl. Ya, dilihat daripada gerakannya bisa diperhatikan posisi sikap tubuh pertama yaitu adalah berdiri tegap, kemudian menarik atau seakan-akan gerakan seperti sedang mengangkat beban yang berada di bawah, kemudian ditarik ke arah dada. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Ya, gerakan ayunan lengan yang kedua yaitu adalah chest press. Perhatikan gerakan tersebut. Gerakan chest press dimulai dengan posisi sikap tubuh tegap, kemudian mengangkat kedua lengan ke arah atau di depan dada, yang kemudian gerakan ini mendorong ke depan lalu menarik ke arah dada. Terus seperti itu berulang-ulang. Gerakan ini seperti halnya sedang menarik suatu beban, terus mendorong beban tersebut.
Gerakan ini dilakukan berulang-ulang sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Gerakan ayunan lengan yang berikutnya yaitu adalah open hands atau open window, yang dimana gerakan lengan ini yaitu adalah dengan posisi tubuh tegap, kedua lengan diangkat setinggi atau berada di depan dada, yang kemudian direntangkan membuka seperti kita saat akan membuka jendela. Dari dada dibuka kemudian direntangkan. Gerakan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Gerakan lengan yang berikutnya yaitu adalah over hands up, yang dimana posisi awal kedua lengan itu berada di sisi tubuh, yang kemudian diangkat dan mendorong ke arah atas. Nah, kedua gerakan ini dilakukan secara bersamaan, seperti posisi mengangkat dan lalu mendorong ke arah atas. Gerakan ini sendiri dapat dilakukan sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Gerakan lengan yang kelima yaitu adalah butterfly. Kenapa disebut seperti butterfly? Yaitu karena posisi tubuh berdiri tegap, yang kemudian mengangkat kedua lengan dengan siku ditekuk di depan dada atau di depan wajah. Kemudian secara bersamaan kedua lengan tersebut dibuka, seakan-akan seperti gerakan mengepakkan kedua lengan dari depan dada ke arah luar, membuka ke arah samping tubuh. Nah, gerakan ini dapat dilakukan sebanyak 2 dikali 8 pengulangan. Ya, gerakan selanjutnya yaitu adalah open arm, yang dimana pada posisi gerakan open arm ini kedua lengan diangkat di depan dada, kemudian kedua lengan secara bersamaan dibuka dan diangkat ke arah atas. Gerakan ini dilakukan sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Dan gerakan terakhir yaitu adalah pumping, yang dimana pada gerakan ini kedua lengan seakan-akan seperti sedang melakukan atau memompa ban. Ya, gerakan ditarik dari depan dada dan didorong menuju bawah. Gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 2 kali 8 pengulangan. Ya, sekian adalah video tentang variasi daripada gerak dasar langkah kaki dan ayunan lengan dalam aktivitas senam irama. Selanjutnya materi akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu adalah gerakan kombinasi daripada aktivitas senam irama ya tentunya, yaitu kombinasi daripada gerak langkah kaki dan ayunan lengan.
Untuk itu sebelumnya Bapak harapkan materi ini untuk dipelajari dan dipahami ya. Minggu depan kita lanjutkan. Dan untuk hari ini, jika ada yang masih kurang belum mengerti, bisa langsung chat saya untuk menanyakan perihal yang belum dimengerti. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.